Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing, mau cerita kenapa insya Allah tanggal 14 Februari nanti saya pengen melabuhkan pilihan saya ke pasangan nomor satu ya, Amin Pak Anies sama Cak Imin ya. Buat saya pemilu kali ini di antara beberapa kali yang pernah saya ikuti ini yang pilihannya paling gampang banget ya. Ya asli gampang banget ini milihnya, nggak repot-repot. Kenapa begitu? Karena saya itu sehari-hari ada di bidang leadership development, sehingga ya tinggal dicocokin aja apa yang selama ini saya pelajari, saya fasilitasi, saya ajak teman-teman belajar bareng itu dengan salah satu dari tiga aja gitu. Dan itu semua kerasa banget begitu mudah klop di pasangan nomor satu ya. Terus terang saya ngikutin Pak Anies itu sudah lama, dan kebetulan sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di pilihan sekarang ini kan udah ada lama juga di dunia politik ya, jadi rekam jejaknya itu gampang banget lah kita temukan. Jadi sejak dulu Indonesia Mengajar saya udah kagum ya, beliau bikin gerakan turun tangan sudah kagum. Setidaknya kan kalau mau pakai salah satu framework ya, kita bisa pakai misalnya framework 4 peran kepemimpinan lah yang ada di buku The Eight Habits Stephen Covey gitu ya. Satu, peran pertama di tengah-tengah itu modeling ya, bahwa seorang leader itu sosoknya itu perlu menginspirasi kita, sosoknya itu perlu kita percaya. Nah, dari penglihatan saya yang bisa saya temukan gitu ya, ya mudah untuk percaya pada Pak Anies ya gitu ya. Dan sekali lagi ada banyak hal yang saya nggak kenal tentu saja ya, tapi sejak saya tahu, saya ikutin rekam jejaknya sampai sekarang ya gampang. Salah satunya adalah karena kemampuan beliau dalam berkomunikasi yang sangat baik ya, dan kebetulan bidang saya juga di dunia public speaking, sehingga sangat mengapresiasi orang yang punya kemampuan public speaking yang sangat baik. Dan Pak Anies itu diantara semua calon ya, bukan cuma paling bagus public speakingnya, tapi bagusnya tuh jauh di atas gitu. Itu cara beliau milih kata, ngomong, intonasi itu kayaknya hampir nggak ada di politisi sekarang ya. Iya loh, agak jarang lah gitu, agak jarang lah. Jadi skill public speakingnya itu di atas rata-rata, jadi jauh banget dibandingkan dengan yang lain ya. Dan itu sangat tidak sederhana ya teman-teman, itu sesuatu yang sangat tidak sederhana. Saya sebagai orang yang berkecimpung di situ sangat mengapresiasi keahlian itu, terutama di diri seorang pemimpin levelnya negara, karena pemimpin level negara itu nggak mungkin bertemu dengan semua orang. Jadi dia akan bisa menyentuh orang lewat kata-katanya ketika dia bicara di TV, di forum kenegaraan, di podcast, di media. Ya kemampuan public speaking itulah yang sangat penting gitu. Jadi kalau bagian itu nggak punya, ya sulit buat menginspirasi orang gitu. Nah, jadi secara modeling itu ya, sosoknya itu sosok yang saya pikir mudah untuk terinspirasi. Yang kedua, pathfinding ya. Pathfinding itu ngomongin visi. Nah, di antara tiga pasangan calon ini kalau kita baca, saya baca dokumennya, visi misinya, pasangan Amin ini yang punya hal-hal yang sangat menarik gitu, yang beda ya, yang unik. Kalau ngomong nanti implementasinya gimana ya nggak tahu juga, karena tiga-tiganya belum pernah ada jadi presiden. Jadi kita masih berspekulasi dengan kemungkinan nanti eksekusinya. Tapi yang jelas secara dokumen itu paling menarik pasangan nomor satu. Dia punya visi misi yang agak unik-unik ya. Kemarin bicara soal tobat ekologis gitu ya. Saya pikir nah ini agak jarang diomongin nih ya di kalangan politisi ya. Biasanya kan kalimat visi misi itu normatif ya kan. Gitu. Nah, itu pathfinding saya pikir hal yang juga mudah untuk saya milihnya di antara tiga. Baca dokumen visi misinya paling gampang, paling menginspirasi ya punyanya pasangan nomor satu. Yang ketiga, aligning atau executing lah, kemampuan eksekusi. Nah tentu saja kita belum bisa lihat dari tiga-tiganya karena belum ada yang jabat jadi presiden.
Tapi sekali lagi mudah buat saya menilai pasangan Amin ini lebih unggul ya karena saya warga Jakarta dan saya ngelihat bagaimana sejak Pak Anies jadi gubernur itu ada hal-hal baru yang menarik yang tereksekusi di Jakarta. Ya kan? Jadi salah satu yang mengagumkan saya ya transportasi publiknya yang tentu belum sempurna tetapi sangat baik ya. Sangat baik. Integrasi Jaklingko itu saya ngerasain sendiri. Saya nggak setiap saat naik, tapi waktu pertama kali saya ngerasain tuh saya kaget gitu. Saya pikir 3.500 untuk sekali jalan ya. Ternyata 3.500 untuk satu putaran muter-muter itu ternyata selama nggak keluar tuh bisa 3.500. Saya pikir ini ngitungnya luar biasa sih. Gitu ya. Ya kalaupun bukan beliau sendiri yang garap, ya kalaupun itu ada timnya, ya berarti ya beliau jago milih tim gitu ya. Dan itu nyambung ke yang keempat, peran empowering. Berarti beliau bisa pinter milih orang atau pinter menyentuh orang untuk bergerak bersama, memberdayakan. Nah, yang empowering ini tidak hanya tadi ya, indikasinya bisa kelihatan di Jakarta, tapi juga saya rasakan di proses kampanye sekarang. Dalam penilaian saya tampak nyata sekali tim kampanye Amin ini kolaborasinya, pemberdayaannya yang menonjol itu bukan hanya pasangan calonnya tetapi tim yang lain itu punya menonjol sendiri-sendiri gitu ya. Nah, termasuk kehadiran Pak Tom Lembong itu kan menarik ya, dia bukan pasangan calon ya tapi dia punya angle sendiri ya, punya sudut sendiri yang kemudian bisa menginspirasi orang. Lalu ada Pak Zulfikar Amir gitu ya, termasuk tim kampanyenya itu termasuk ya ini ya pendukung dari kalangan K-popers yang terberdayakan. Ini kan menarik ya, yang kesannya hanya hobi nonton drama atau artis Korea kok tiba-tiba bisa bergerak semasif itu kan wujud peran yang keempat ya, empowering ya gitu. Jadi buat saya mudah banget ya karena konsep yang saya yakini itu baik ya, 4 peran kepemimpinan itu, dan plek-plek itu gampang banget kelihatan di pasangan nomor 1. Nah bukan berarti yang lain tidak punya, saya nggak pengen bilang begitu, tapi ya saya agak susah nyari evidence-nya gitu ya. Jadi ya sudah ya, buat saya sih sebuah pilihan itu yang penting cocok dengan value kita, kemudian klop gitu ya, tidak ada yang bertentangan. Ya kekurangan pasti ada ya, saya juga nggak berharap sempurna lah, saya juga nggak yakin kalau pasangan Amin kepilih akan sempurna semuanya, enggak lah ya, pasti ada kebijakan yang sama mungkin kita nggak setuju, dan it's okay, tapi paling tidak yang fundamental, yang basic itu gampang banget kita nilai. Kira-kira gitu teman-teman, silahkan tentukan pilihan teman-teman semua ya menggunakan hal-hal yang teman-teman anggap penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.